Selamat sore, dokter-dokter dan rekan sejawat sekalian. Apa kabar nih di sore hari yang mendung ini? Bertemu lagi kita di acara R3D atau Radiology Reading Room Discussion. Pada sore hari ini merupakan acara R3D yang terakhir ya di tahun 2023 nih. Penghujung tahun, mudah-mudahan dokter-dokter dan rekan sejawat sekalian masih tetap semangat ngikutin acara ini dari awal sampai akhir. Nah, sama seperti R3D yang sebelumnya, R3D yang ketiga ini kita juga akan memaparkan kasus-kasus yang sering kita temui sehari-hari di praktek kita dalam kehidupan nyata ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasusnya tentunya ini adalah foto polos, tujuannya untuk memaparkan gambaran-gambaran foto polos dan mencoba untuk mendeskripsikan temuan-temuan yang kita lihat. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua orang narasumber juga, yaitu Dr. Marcel dan Dr. Tarki. Selamat Selamat sore. sore. Selamat sore, Dok. Dr. Tarki juga apakah sudah join bersama kita? Yuk, selamat sore semuanya. Halo, Dok. Selamat sore. Dingin ya di Baik. sini ya. Iya, Dok. Ini makanya saya pakai backgroundnya juga hujan-hujan biar sesuai sama cuaca di luar, Dok. Orang-orang juga udah pada pulang ini, udah akhir tahun ya. Semangat Iya, libur. udah mau menyambut tahun baru nih, Dok. Abis merayakan Natal kayaknya. Amin. Oke, nah jadi kita akan ada beberapa kasus nih yang dibawakan oleh PPDS Radiologi, yaitu Dr. Herlin. Dr. Herlin sudah bergabung kah sama kita? Ya, izin sudah bergabung, Dok. Oke, nah silahkan nih Dr. Herlin mau menampilkan kasus apa nih ke kita pada sore hari ini. Ya, baik, Dok. Mungkin saya izin untuk share screen-nya. Silahkan. Ya, mungkin izin saya langsung memulai dari kasus pertama, Dokter. Ini ada pasien. em, Pasien usia 24 tahun dengan terdiagnosa sebelumnya dengan klinis ankylosing spondylitis sejak tahun 2021. Dan sekarang saat ini pasien dengan keluhan baru yaitu sejak 1 bulan terakhir dirasakan nyeri kepala dan leher yang dirasakan menjalar, juga dirasakan berdenyut dan hilang timbul dengan durasi cukup lama sekitar 1 jam. Ini berikut adalah gambaran radiografi servikal pada pasien pada saat keluhan itu. Jadi kalau dilihat dari gambaran radiografinya sendiri, untuk gambaran ankylosing spondylitisnya cukup prominent. Di sini ada kelengkungan vertebra cervical sudah melurus dengan ada formasi syndesmovid yang di anterior dari vertebra cervicalnya. Eh, ini pada pasien ini juga tampak ada gambaran fusi total dari sendi faset mulai dari C2, C2, C3 hingga C7, T1 yang tervisualisasi pada pasien. Lalu berkaitan dengan keluhan yang dirasakan pasien saat ini yaitu nyeri kepala dan leher. Mungkin saya izin zoom gambarnya. Ya, ini berikut. Jangan dulu, dari yang tadi dulu aja. Baik, Dok. Kalau kita lihat AP dan lateral ini, jadi apa tadi klinisnya, sorry? Ya, klinis yang terbarunya pasien sejak 1 bulan terakhir ada nyeri kepala dan leher yang dirasa menjalar, Dok. Nyeri kepala dan leher yang dirasa menjalar. Padahal ini keluhan ankylosing yang udah sampai seperti ini, udah mungkin udah tahunan kali ya. Tapi kira-kira apa yang terlihat di sini, Dokter Herlin? Dok, izin kalau pada gambaran radiografi ini mungkin lebih terlihat pada eh, proyeksi lateral. Ini ada erosi Enggak, dari. bukan itu. Tentunya bukan itu. Semangat, terlalu semangat nih Dokter Erlin. Ya, Dok. Tapi kan kalau kita melakukan analisis dari satu gambar radiografi itu selalu harus diingat dua ya, yaitu dari dekat dan dari jauh. Hmm. Ya, jangan dilihat dari dekat aja. Kalau dilihat dari dekat aja nanti justru yang diperhatiin yang barang yang kecil-kecil sehingga akhirnya tidak melihat setting keseluruhannya seperti apa. Nah, kalau ngelihatnya juga dari jauh aja, ntar yang kecil-kecil juga kadang-kadang halus itu jadi nggak nggak terlihat ya, jadi blank lewat. Nah, kalau kita lihat secara sepintas dari jauh,
Dia udah diagnostik ya ankylosing spondylitisnya ya. Iya dok, sudah terdiagnosis dok. Oh, dan kira-kira secara sepintas kita lihat AP dan lateral ini sesuai kah dengan ankylosing spondylitis? Tentunya Sesuai sesuai dok, ya. Iya. sesuai. Gambaran apa nih yang kelihatan di sini, Dokter Erlin? Ayo dok, ini ada Untuk gambaran. ankylosingnya. Ayo dok, ada gambaran bambu spine dok. Jadi sudah formasi syndesmoid dengan fusi tulang-tulangnya dok. Iya, syndesmovid itu yang mana? Di sini dok, syndesmoid ini yang di anterior. Betul. Yang Ini seperti garis putih tipis ini ya. Di tebelnya itu nggak pernah tebel-tebel amat. Hmm. Jadi dan bahkan seolah-olah seperti kayak itu pada dasarnya bagian dari osifikasi ligamen juga. Yaitu ligamentum longitudinale anterior yang kelihatannya rapih itu strukturnya ya. Kalau dia yang modelnya tebal berkelompok itu lain lagi ya. Tapi kalau yang khasnya ankylosing spondylitis itu dia benar-benar tipis ya, seperti sehelai kertas ya. Seolah-olah demikian ya. Apalagi? hmm, untuk temuan lainnya ada fusi dok dari sendi-sendi fasetnya dok. Iya betul ya. Kita lihat di sini harusnya sendi faset ya. Harusnya terlihat nih celahnya di sini nih, yang mana sekarang sudah mengalami fusi. Sebenarnya belum barangkali bukan hanya fusi yang terjadi, tetapi juga sama seperti yang di depan ini, osifikasi juga dari ligamentum ya, karena faset itu kan juga punya ligamen yang membentuk kapsul sendi fasetnya. Karena faset pada dasarnya adalah sendi sinovial juga. Ya, jadi dia juga punya ligamen juga yang menghubungkan membentuk kapsul. Nah, kalau kita lihat keseluruhan sampai di bawah sini, bisa dibilang di sini nggak ada fusi ya. Iya dok, di Iya. Hmm. Nah, jadi biasanya daerah itu yang berbahaya tuh. Daerah itu yang akan rentan mengalami degenerasi diskus. Daerah itu yang juga bisa mengalami fraktur biasanya. Karena dia mendapat beban yang harusnya tadinya dibagi oleh diskus di sepanjang ini, tiba-tiba sekarang ini semua jadi satu tulang dan bebannya langsung turun kepada yang bagian yang masih normal ini. Sehingga dia biasanya akan mengalami perubahan. Ya. Kalau sekarang ada orang dengan keluhan seperti yang itu, kita nomor satu mesti lihat dulu gitu ya. Biasanya yang atas akan neken ke bawah kan. Jadi kita mesti cari bagian mana yang nggak fusi, apakah itu normal apa enggak. Baru kemudian kita juga lihat kelainan yang lain. Gitu kira-kira. Oke. baik Nah, dok. ini kalau kita lihat bagus ya gambarannya dalam artian kalau kita jarang-jarang melihat yang kita tahu bambu spine itu ya biasanya kan istilah ini ya Dokter Tarki ya istilah yang lumrah banget sampai koas pun juga biasanya familiar tapi biasanya selalu yang dilihat bambu itu adalah dalam konteks korpusnya padahal vertebra itu kan tidak cuma korpus ya kita biasanya sering tuh ngomong bambu-bambu itu ya main bambu-bambuan. Nah, kalau kita lihat dari AP nih yang menarik nih. AP ini kalau udah fusi faset, kita bisa lihat nih juga AP-nya seolah-olah kolumna lateralisnya ini benar-benar jadi satu tulang juga. Gimana pendapatnya Dokter Alia, Dokter Arki, silakan. Kayaknya udah fungsi juga yang lateral. Cuma Cuma mungkin uncovertebralnya saya nggak bisa lihat ya. untuk kayaknya yang tuh, 67 terus 56 itu kayak udah fusi ya. 45 belum terlalu ini. Yang di sini, Hmm, sama iya, bawahnya. sama bawahnya. Ya tentunya dari lateral ini kita susah terlihat ya karena uncov itu di posterolateral ya. Hmm. Oke, nah tapi tentunya gimana Dokter Alia?
Ada pandangan atau pendapat? Silakan Dokter Ali. Iya dok, setuju sih dok. Ini toh juga memang dari secara klinis diagnosis ankylosing spondylitis saya sudah tegak dari lama ya. Dan memang dari gambaran radiografinya pun mendukung dengan adanya syndesmovid dan fusi sendi-sendi yang sudah disebutkan tadi. Tapi yang masih membingungin karena keluhannya ternyata ada keluhan baru lagi ya. Tadi sempat dijelaskan oleh Dokter Herlin, keluhan yang baru muncul 1 bulan terakhir ini berupa cervicogenic headache gitu, sakit kepala. Nah, yang saya pahami kalau memang sudah terdapat fusi-fusi seperti ini, harusnya sudah tidak ada, harusnya kan sudah immobile ya dok ya, sudah Ya. jadi spasme gitu semuanya. Nah, kenapa kira-kira bisa sampai ada muncul keluhan baru nih? Mungkin itu yang, apakah Ya. ada hal lain yang harus kita perhatikan juga nih dok? Ya, itu saya rasa memang kalau udah fusi begini, maka masalahnya adalah apakah ada komplikasi. Nah, komplikasi biasanya fraktur. Atau, ya itu tadi, di segmen bagian atas atau bagian bawah yang tidak fusi, itu mengalami perubahan. Biasanya yang paling sering degeneratif. Tapi bisa juga listesis atau semacam itu lah. Jadi kita jangan terpacu. Orang bisa lihat gini langsung terfokusnya di bambunya. Jadi nggak mudeng ke yang lainnya gitu ya. Nah sekarang mungkin tadi Dokter Herlin udah sebut sepintas ya. Daerah mana yang kira-kira mencurigakan? Kayaknya kalau yang di bagian distal tadi kayaknya nggak apa-apa ya. Celah diskus ini kelihatannya masih cukup lebar, saya Hmm. rasa. Nggak ada penyempitan dan tulangnya juga perubahannya nggak ada perubahan yang heboh gitu ya sampai mungkin bisa menyebabkan keluhan dan sepintas sih foramen yang di sini juga kelihatannya masih terbuka foramen intervertebralis. Tapi tadi Dokter Herlin menyoroti yang mana? Ya, izin dok untuk yang saya soroti dari di bagian proksimalnya dok. Hmm. Jadi di regio atlantoaksial ini dokter Hmm. sudah ada erosi di dens aksisnya dengan ada penyempitan juga dari celah atlantoaksialnya dokter. Hmm. Bisa tolong di zoom barangkali bagian situ. Baik dok. Berikut mungkin yang sudah di zoom untuk AP dan lateralnya dok. Gimana Dokter Ali, Dokter Tarki ada komentar? Dia nggak terlalu ini. Apanya? Ya, memang udah ada fusi sih, cuma maksudnya ya nggak bisa, maksudnya ya nggak bisa sepenuhnya menjelaskan juga apa vertigogenic headache-nya ya. Ya, tapi kelihatannya bukan kayak fusi sih. Iya, menyempit Karena gitu. arkus ini tegas batasnya. Arkus anterior C1 tegas batasnya. Tapi kalau kita ikutin odontoidnya, kok kelihatannya seperti stop di sini. Mm-mm. Tidak ada batas yang jelas di daerah sini untuk odontoid. Padahal biasanya kan lebih jelas ya. Nah ini yang kadang kita mesti hati-hati juga nih karena memang inflammatory arthritis itu salah satu tempat favorit di spine adalah di C1 Mm-mm. C2 atlantoaksial. Terus juga bagian ini juga agak mencurigakan ini. Karena kalau kita lihat tulang basis ini mulus. Di sini juga mulus. Tapi pada bagian ini kok kayak irregular dan putus-putus gitu ya, kayak tidak rapih gitu ya. Dan itu adalah daerah pertemuan antara atlas dengan occipital bone ya. Atlanto-occipital joint dengan kata. Sayangnya karena ini rutin AP lateral, maka pada proyeksi AP itu pas ketutupan. Jadi nggak jelas kelihatannya. Gimana Dokter Ali? Iya dok, setuju dok. Memang kalau dilihat prosesus odontoid dari C2-nya bentuknya seperti irregular ya dok. Kita nggak bisa lihat dengan jelas bentuknya. Ya mungkin mau bilang erosi bisa dan didukung juga dengan erosi dari atlanto-occipital tadi itu. Nah, yang kita tahu kalau memang ada erosi atau struktur korteks yang irregular itu memang suatu tanda
artritis gitu. Jadi inflamatory artritis yang memang pada pasien ini juga memang ada inflamatory artritisnya gitu. Sudah ada ankylosingnya. Nah, mungkin dengan adanya erosi-erosi tersebut, itulah yang bikin keluhan pada pasien ini mungkin ya dok ya. Jadi memang di bagian proksimalnya ternyata belum fusi, tapi sudah ada erosi-erosi yang menandakan ada proses inflamasi. Nah, kalau kayak gini berarti apa kita perlu sarankan untuk radiografi AP open mouth atau sebaiknya langsung kita MRI untuk lihat jaringan lunaknya nih dok? Mungkin. Menurut Dokter Herlin gimana kira-kira? Ya, dok. Kalau menurut saya mungkin sebaiknya dengan MRI langsung bisa, dok. Mari langsung aja ya. Iya, dok. Biar apa? Biar gak buang duit. Iya. Untuk Iya, kita juga bisa melihat langsung keterlibatan sarafnya ya, mudah-mudahan dari MRI ya. Ya rasa sih. Tapi kalau for ini apa keingin tahuan pribadi sih untuk keilmuan ya boleh-boleh saja sih mungkin ya bikin foto polos AP open mouth sentrasi C1 C2. Malah beberapa center setahu saya membuatnya rutin nggak cuma AP lateral, AP lateral dan AP C1 C2 open mouth. Itu Oh, karena apa? Bagian atas itu kan prinsipnya minimal dua proyeksi. Ya, jadi kalau kita lihat proyeksi yang rutin AP lateral biasa, bagian C1 C2 tuh kurang satu proyeksi karena proyeksi keduanya ketutup pasti dari AP. Gitu. Jadi ya harusnya sih katanya sekarang begitu. Karena cervical memang benar-benar harus dilihat utuh dari atas sampai sampai bawah. Mungkin ada contoh yang normal barangkali kita bisa bandingkan barangkali saya, per Herlin. baik, dok, saya coba izin kalau pasien ini adanya perbandingan ya, dok. sebelumnya. Mungkin pada awal beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 2021 awal diketahui ada ankylosing spondylitis ini, gambaran atlantoaksialnya masih normal, dokter. Hmm. Mungkin saya izin zoom. Ini pada tahun 2021, dokter. Lalu di tahun 2022, dan yang terakhir pada tahun ini, dok, yang pasien dengan keluhan terbaru itu. Coba dicilin biar kita bisa lihat tiga-tiganya. Iya, yang paling kanan konturnya masih bisa diikutin ya. Hmm, Makin ke kiri makin buluruk. Bentuk Pusing. densnya juga masih bisa terlihat ya dok. Kalau yang di Oktober 2021 itu strukturnya masih bisa kita lihat dengan jelas. Makin ke sini, makin tahun 2023, sudah makin irregular bentukannya. Gimana Dokter Tarki tadi ada? Ya, kalau lihat ini juga selain itunya, dance-nya juga kayaknya memang fusinya makin lama makin jelas ya. Iya, Dan syndesmophyte-nya tuh juga dibandingin sama yang sebelumnya, dia semakin jelas juga. Pasien ini dalam terapi, Dokter Herli. Iya, dok, pasiennya saat ini sudah terapi untuk ankylosingnya, dok. Terapi apa ya? Oh, boleh ini apa sempat lihat nggak di chat di apa di rekam medisnya? Oh, ya, dok, kalau dari rekam medisnya seingat saya imunomodulator, dok. Mungkin saya Oh, intip oke. lagi, dok. hmm. Ya, soalnya kan kalau dengan terapi kan sebenarnya harapannya adalah ini ya, maksudnya paling nggak progresnya berhenti gitu. Iya, tapi mungkin Cuma yang ada nih, inflamasinya itu yang mengganggu eh, saraf yang lewat situ. kok yang ada juga kayaknya juga ini informasinya apa prosesnya masih jalan ya, karena kalau kita lihat kok dia jadi tindasmofitnya bertambah, kemudian juga fusinya bertambah, berarti kan itu dia proses inflamasinya masih berlangsung terus ya, walaupun dia diterapi gitu.
Pasiennya sih saat ini tadi saya cek kembali dengan terapinya sulfasalazin, Dok. Sudah sejak 2021 itu, Dok. Oke. Ada data nggak keluhan nyerinya itu spesifik nggak sih? Ada karakteristik tertentu nggak di data klinisnya? Hmm. Kalau Diffuse dari, ya Dok. atau misalnya dia apa cuma di satu ini tertentu aja. Kalau dari HIS, izin untuk keluhannya ini di bagian leher terutama, Mm-mm. terus menjalar ke kepala, ini terutama sisi Ya, kanan. itu yang Terutama sisi diduga. kanan. Oke. Coba Berarti Herlin dari stop share screen-nya sebentar. berarti dari pengalaman aja Dokter Marcel. Eh, Stop share screen coba dokter Herlin ini. Entesitis Ini juga saya bisa ya. iseng-iseng ya. Entesitis bisa itu. Kan saya buka. Iya bisa juga. Tapi kita lihat di sini bagaimana distribusi saraf ya C1, Nah, C2 itu daerah-daerah situ. Nah, jadi ada inflamatory proses di dekat-dekat situ aja itu bisa menimbulkan efek juga tentunya ke saraf yang ada dekat situ. tema dari Dan pengalaman masuk pribadi akal aja sih tuh. ini. Kalau flare di daerah situ emang di Hmm. daerah proses smetoid dan unilateral ya. Di situ kan sebenarnya ini ya ada entesis juga perlekatan Ya, dari otot-otot. Nah itu salah satu yang kalau pada pasien-pasien dengan Pak gini bisa bikin nyeri juga. iya betul. Oke, baik. Jadi take home message-nya tentunya lalu kalau kita akan lebih enak menganalisis kasus kalau kita tahu betul klinisnya apa ya. Dan enaknya radiologi zaman sekarang kan dengan online rekam medis itu jadi lebih mudah dilakukan ya. Jadi kita juga lebih confident dalam membuat reporting. Ada yang mau ditambahin lagi Dokter Alia? Silakan. Kalau enggak lanjut aja dok. Iya dok, setuju. Jadi mungkin take home message-nya juga untuk para PPDS mungkin ya dok yang ada di sini, jangan selalu terpaku pada lesi-lesi yang memang prominent atau yang memang dari awal kita lihat sekilas, oh ini ankylosing spondylitis, langsung fokus di gambaran ankylosingnya aja, deskripsi syndesmovid dan fungsi dari sendi-sendi fasetnya, tapi dikorelasikan lagi dengan klinisnya, dicari apa perubahan, kalau misalnya ada foto perbandingan, dicari perubahannya secara tadi yang dokter Marsha bilang secara garis besar dulu dari foto secara keseluruhan baru di zoom gitu. Jadi jangan overwhelm sama lesi-lesi yang gede dulu gitu. Mungkin itu aja sih. Oke. Kalau dilihat di kolom komentar juga sepertinya belum ada pertanyaan atau komentar. Mungkin saya coba ingatkan juga kepada para rekan-rekan sejawat yang ikut nonton di sini. Kalau ada yang mau ikutan diskusi atau bertanya, silakan langsung diketikkan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan langsung dan akan kita diskusikan. Baik, dari Dokter Tarci mungkin ada tambahan lagi, Dok? Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua mungkin ya, Dok. Silakan, Dokter Herlin. Baik, Dok. Izin untuk share screen kembali. Ya. Berikut tuh kasus kedua. Ini pasien wanita usia 51 tahun dengan keluhannya saat masuk ini dengan nyeri paha kiri sejak 1 hari lalu. Keluhan pasien terjatuh karena kepleset dan terbentur di sisi kirinya. Untuk mekanisme traumanya kesannya low energy, jadi tidak ada eh, mekanisme high energy, namun tampak ada fraktur komplit. Mungkin Jatuh dari mana pasien? jadi pasiennya katanya saat sedang memasak terus terpeleset dan jatuh, Dok. Jadi dari Oh, posisi lantai biasa, Dok, tidak dari tangga atau dari ketinggian. bukan memasak di balkon lantai 3 gitu bukan? Bukan, Dok, bukan barbecue, Dok. Atau masak di atas pohon? Ya, oke. Ya, Dok. Lanjut lanjut silakan. Baik, Dok. Jadi kalau pada pasien ini ada fraktur komplit dari diafisis proksimal os femur kirinya. Jadi sesuai dengan klinis pasien yang nyeri pada paha kirinya dan dengan juga ada edema dari soft tissue regio proximal femur. Namun mungkin temuan lain pada pasien ini yang lebih prominent ada peningkatan difus, jadi ada peningkatan densitas tulang-tulang. Ini melibatkan hampir seluruh tulang-tulangnya dengan ada gambaran bone in bone appearance. Jadi kalau dilihat ini
ada iliac wing. Berikut gambarannya. Lalu juga ini melibatkan alas sacrum bilateral, ada juga pada regioacetabulum bilateral, os pubis ini ada juga di kaput femur dan juga trochanter mayor bilateral. Ini juga pada vertebra intervisualisasi tampak ada penebalan dari end plate-nya. Ini membentuk gambaran sandwich vertebra. Lalu mungkin saya zoom juga pada femurnya. Di distal femurnya ini tampak ada flaring dari metaphysis metaphysis os femurae distalnya dengan gambaran Erlenmeyer flash deformity. Jadi eh, Labu Erlenmeyer ya. ya, Itu istilah itu jarang kita dengar ya, sekarang. Labu kimia itu ya, buat percobaan kimia itu kan. ya, Dok. Karena metafisis harusnya pinggangnya langsing melengkung ya. Kalau ini kan Yes. jadi kayak kaku lurus gitu ya, karena gembung di bagian metafisisnya. Ini kasus yang menarik ya. Saya rasa udah agak lama kita nggak ketemu yang model-model gini, ternyata masih ada aja. Osteopetrosis nih. Silakan Dokter Tarki kalau dokter. Ya, kalau ngeliat kayak gini memang secara sekilas dia nih kayaknya sistemik ya, karena multiple tulang yang terlibat. Jelas di sini ada apa? Ada em, fraktur patologisnya juga ya. Kemudian kalau lihat di sini ada multiple tulang, kemudian dia modelannya dominan sklerotik seperti ini, maka kita berpikir salah satunya adalah sclerosing bone dysplasty ya, karena kalau kita lihat di sini kayak di bagian proksimal femurnya itu medulanya dia masih kelihatan, tapi makin ke distal itu medulanya dia kelihatannya sklerotik ya. Kemudian kalau kita lihat juga di apa vertebranya itu kelihatan di end plate-nya itu dia dense sekali, dan itu kalau saya lihat di pelvisnya kok di ilium kayak samar-samar kayak ada bone in bone ya. Di mananya? Pelvis yang sebelah kanan Oh, kok pelvis bentuknya di ah, ah, tulang apa? di ilium ya kok itu Oh, kayak iliac ini wing ya, ya, memang di iliac wing-nya kok kayak ada bone in bone gitu. emang ada Nah, itu. seperti ini kan kita lebih berpikir itu di kiri mungkin ada tapi ketutup sama bayangan udara dari kolon ya. Jadi kalau ini sih saya lebih mikirnya ke arah ini dulu ya, apa sclerosing bone dysplasia gitu. Tinggal kan nanti kita lihat ininya ya, kira-kira tipe yang mana dari penampakan yang lain. Memang sih kalau dari sini ya memang untuk paling besarnya itu dulu sclerosing bone dysplasia dengan fraktur patologis di daerah ini ya, trochanter dari femur ini. Ya, kalau tidak salah memang osteopetrosis itu termasuk salah satu dari spektrumnya sclerosing bone dysplasia juga ya. Mm-mm. Jadi sesuatu yang disebabkan oleh sistemik atau mungkin genetik lebih tepatnya pada konteks seperti ini ya. Ini juga diturunkan katanya karena ada defek defek dari osteoplas. Defek jadi osteoplas jadi tulangnya nggak bisa dibongkar ya. Atau pembongkarannya jadi lambat ya. Dan ini menyebabkan tentunya jadi seolah-olah dia jadi overgrowth ya, jadi tebal ya, sklerotik. Tapi karena arsitekturnya dengan sendirinya jadi berantakan, yang membuat arsitekturnya rapi itu kan karena dipoles sama osteoklas. Osteoklas itu kan jangan dikata membongkar itu sesuatu yang jelek ya, membongkar itu termasuk juga tentunya ngalusin, ngerapihin ya, membuat jadi bentuknya bagus. Dan kita pikir itu bukan cuma bentuk luar, tapi juga bentuk dalam, termasuk trabekulasinya terutama, korteksnya terutama, dalam kaitan di balance akibat stimulus weight bearingnya. Nah, masalahnya sekarang ada defek nih osteoklasnya. Osteoklasnya nggak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan arsitekturnya berantakan, dan itu yang membuatnya menjadi rentan terhadap fraktur itu. Jadi jangan dianggap karena ada sklerosis yang banyak justru malah tulangnya makin kuat, enggak juga gitu ya. Nah, ini juga
keywordsnya antara lain yang memang tadi disebut tuh bone in bone dan sandwich vertebra nih orang kadang miss. Ya, sandwich sandwich vertebra atau apa Uh, istilahnya kayak iya sandwich vertebra. Terus kalau ya, mungkin kalau sebenarnya kita punya lateral mungkin bisa kelihatan bone in bone-nya juga dokter Marcel. iya, iya. Nah, tapi orang sering miss sandwich ini dengan rugger jersey biasanya. Yes. Itu. Gimana, Dokter Alia? Ada komentar? Iya dok. Bedanya dengan rugger jersey terutama. Kalau betul, kalau rubber jersey kan juga sama ya. Pada vertebranya kita lihat ada lesi yang alternating, ada komponen yang Mm-mm. sklerosis pada end plate-nya, kemudian di tengah korpusnya di intramedulanya dia lebih litik atau lebih lusen, dan end plate bawahnya atau end plate inferiornya juga sklerosis lagi. Tapi yang membedakan antara rubber jersey spine dengan sandwich vertebra adalah mungkin batasnya ya dok. Kalau di sandwich vertebra pada osteopetrosis itu kita bisa lihat batasnya tegas antara tepi yang sklerotik pada end plate-nya dengan bagian yang lebih lusan atau lebih litik pada bagian tengah dari korpusnya. Sementara kalau pada rubber Batasnya ya. jersey, betul, jadi kita bisa delineasi dengan jelas antara permukaan yang sklerotik, batasnya yang mana, dan permukaan yang lebih lusen atau yang lebih litik, batasnya yang mana. Sementara kalau pada rubber jersey atau pada gambaran renal osteodystrophy, itu biasanya lebih cenderung agak nggak bisa kita bedakan dengan jelas gitu ya dok batasnya. Dia cenderung kayak makin lama tuh mungkin apa ya, batasnya tuh irregular atau tidak tegas gitu dok kalau pada rubber jersey spine. Ya, karena itu ada resorpsi pada dasarnya, pada pada Betul. hiperparatiroid ya. Hmm. Yes. Mungkin Ya, satu lagi juga kali ya dokter Herlin, kira-kira bedanya apa tuh kalau misalnya dia yang tadi dengan metabolic bone disease dengan dengan si sclerosing bone dysplasia ini kira-kira ada beda apa lagi nih? Ada clue apa lagi yang tadi kayaknya belum kesebut? Hmm, Mungkin eh, mungkin dari lupa Herlin, gambar ya dok. kebanyakan belajar soalnya. Makanya belajar jangan banyak-banyak Herlin, nanti jadi banyak lupanya. Ya, ya, jadi itu tentu saja bedanya adalah di densitas ya dokter Herlin. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan metabolic bone disease, maka kita biasa berhadapan dengan densitas tulang yang menurun. Sedangkan pada kasus ini kan dia densitas tulangnya malah meningkat ya. Itu mungkin jadi salah satu clue untuk membedakan antara metabolic bone disease dengan eh, apa, sclerosing bone dysplasia. Iya betul. Ya, tentunya ya kalau lihat teori-teorinya lagi ya, tentunya osteopetrosis itu kan ada dua ya, yang tipe infantil dan yang dewasa ya. Mhm. Untuk yang kategori yang dewasa nih, radiographic feature kebanyakan dapat semua nih di sini nih. Ada bone in bone, ada Erlenmeyer flask, ada sinus vertebrae. Ya, jarang-jarang ketemu gini lagi ya. Dulu biasanya saya ketemunya foto zaman dulu yang udah itu ya. Tapi ternyata masih ada aja kasus seperti ini. Dan Oke. ketemunya di usia 51 tahun lagi ya Ya, dok. makanya Maksudnya ini udah. yang tipe dewasa. Biasanya kalau yang tipe Mm-mm. anak nggak bakal segini udah dari kecil udah dibawa. Betul. Dan anak itu nggak cuma bone in bone ya, tapi juga banyaknya malah yang itu apa eh, hypertelorism, hair on end dan sebagainya. Oke, tapi ya itu yang penting ya. Jangan lupa dengan DD-nya, tapi konsepnya bahwa ini sesuatu yang bersifat sistemik adalah kalau kita melihat bisa dibilang perubahan yang terjadi itu menyeluruh di semua tulang yang tervisualisasi. Dari situ kita menduganya harus ini bukan sesuatu yang ini, sesuatu yang sifatnya generalize, metabolic atau genetik, sistemik. Ya, oke. Silakan lanjut, Herlin. Barangkali ada yang Ah, mau ya. di.
Baik, Dok. Kasus ini udah ya kira-kira ya. Ada tambahan Dok dari kasus ini ada nuklirnya Dok, ada bone scan. Oh ya, Oh, oh, bagus. Ya, Dok. juga ya. Kalau dari Iya, bone ya, ya, Dok. Kalau dari bone scan-nya memang ada uptake-uptake yang meningkat Dok, terutama di regio epimetafisisnya, bilateral simetris juga Dok. Di regio humerus juga ada dan ini lokasinya sesuai dengan yang tadi sklerotik Dok. Namun pasiennya ini kan dengan fraktur di sisi kirinya di femur kiri, tapi uptake di regio frakturnya ini meningkat tapi tidak sebanyak dari uptake di regio-regio lainnya, dokter. frakturnya baru kali. Ya, dok. Jadi Iya, ini sekitar 2 bulan pasca fraktur dok ini dilakukan bone scan. Oh, oh, harusnya udah banyak ya. iya, Kita nggak punya pakar bone scan ya sayangnya. ini mungkin di bone scan karena dipikir ini kali ya, Dokter Marcel, Dokter Alia, ngelihat ada sklerotik multiple, fraktur patologis, jadi di dede-dede juga dengan metastasis mungkin ya. Biasanya karena umurnya udah lewat Betul, 50. Hmm, Hmm. padahal betul. kan bisa aja emang ya sesuatu Ya, yang kongenital, cuma kita ketahuannya late. Betul, idealnya baru memang kasus ketahuan. kayak gini berhenti di foto polos. Hmm, Nggak lanjut ke diagnostiknya dari bone situ scan. sebenarnya. Cuma nih kayaknya sampai ada bone scan-nya mungkin karena metastasis menjadi pertimbangan Iya, juga. yang ada terus kita jadi tambah bingung ya. Karena kasus gini jarang-jarang di bone scan. Yes, benar. Ya mungkin buat bahasan minggu depan. Oke, Ya, dok. lanjut Nanti silakan. ada pertanyaan nih. Baik, dok. Dokter, iya, mungkin sebelum kita lanjut ada satu pertanyaan dulu nih, Dok. Apabila hanya terdapat radiografi vertebra saja, apakah dapat dibedakan juga antara sandwich sign atau sandwich vertebra dengan picture frame sign, dokter? Silakan Dokter Alia gimana pendapatnya? Oke, mungkin sebelumnya saya mau coba tanya Herlin dulu nih. Kira-kira Herlin tahu nggak kalau picture frame sign itu pada apa ya? Ya, dok. Kalau untuk picture frame science sendiri, hmm, ini setahu saya ada di Paget disease, dok. Tapi saya masih belum baca lebih detail lagi untuk gambarannya seperti apa, dok. Kalau picture frame sign. Sama sih Dokter Herlin, saya juga saya tahu juga untuk picture frame sign itu lebih ke Paget disease ya. Dan itu memang insidensinya sangat jarang kalau di Indonesia untuk Paget disease. Tapi menurut saya mungkin seperti pada dasarnya kelainan metabolik atau kelainan sistemik lainnya memang diperlukan eh, pemantauan dari radiografi berbagai tulang, tidak hanya di satu bagian tulang saja, tapi kita lihat juga ada tanda-tanda lainnya atau tidak. Kalau misalnya dia hanya terdapat radiografi vertebra saja atau vertebra lumbar, sepertinya dari proyeksi AP pun juga kita bisa lihat kan sebenarnya pelvisnya juga masuk biasanya kalau untuk di radiografi vertebra gitu. Jadi sebenarnya kita bisa coba cari tanda-tanda lainnya pada tulang-tulang lain yang ikut tervisualisasi atau yang mungkin kita sarankan untuk dilakukan radiografi pada tulang lainnya juga gitu. Gimana mungkin dari dokter Parki ada tambahan nggak dok? Balik lagi ke itu sih ya, maksudnya pertama densitas tulangnya seperti apa, riwayat klinisnya juga seperti apa. Kalau berarti itu Betul. juga menjadi salah satu pertimbangan ya dokter lihat untuk kasus-kasus yang seperti ini. Juga kan Betul. kadang-kadang pada vertebra kan juga tulang-tulang lain kelihatan ya, itu juga tampilan tulang-tulang lain itu juga seperti apa.
mid-diaphysis dari os humerusnya. Nah, balik lagi seperti poin yang tadi sempat kita jelaskan bahwa jangan selalu serta-merta terfokus pada lesi yang paling besarnya, tapi kita mesti lihat lesi litiknya ini lokasinya oke, secara longitudinal dia itu adanya di mid diaphysis os humerus. Tapi kita tetap juga harus jangan lupa memperhatikan lokasinya secara transversal atau secara aksial. Apakah lesinya ini sentrasinya di intramedula kah? Atau di eksentrik atau di juxtacortical, karena itu juga bisa membantu kita untuk menegakkan DD-DD-nya lagi gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang litik ekspansilnya utamanya sepertinya di intramedula, tapi kita mesti lihat juga di bagian proksima atau distalnya. Kalau kita lihat di sini di bagian proksimalnya seperti ada bagian korteks tulang yang mungkin saya coba anotasi dulu. Sepertinya terdesak ya, ada bagian yang seperti ini di bagian proksimalnya. Nah, jadi kalau seperti itu kita mesti curigai nih, apakah lesinya ini sebenarnya lokasinya dari kortikal, tapi dia memang meluas ke intramedula atau dasarnya dari intramedula. Mungkin yang perlu di-highlight kalau dari saya itu sih dok, selain dari memang lesinya sendiri, yang komponen lesi litik, ekspansil, zona transisinya seperti apa, mungkin itu ya PPDS atau mungkin rekan sejawat sekalian udah terbiasa mendeskripsikannya gitu. Mungkin Ya, dari ini memang yang menarik juga memang karena dia ekspansilnya lebih kayak ke sini ya, betul. ke medialnya enggak. Nah, kalau kita lihat proyeksi kedua sih memang depan belakang, tapi kalau kita lihat dari AP-nya gitu ya. Jadi ini juga pentingnya kita lihat dua proyeksi, jangan hanya dari satu proyeksi. Kadang-kadang impresi apakah dia di sentral, eksentrik, juxta, atau bahkan intra atau ekstrakortikal itu harus dilihat dari dua bidang, jangan dilihat dari satu proyeksi ya. Karena kita berurusan dengan organ tiga dimensi. Ini kan tabung pada dasarnya humerus itu ya. Iya, yang memang menarik di bagian atasnya ini ya. Bagian atasnya ini ternyata perubahannya tidak di sentral seolah-olah. Jadi mungkin ini kan yang masih lebih, ini yang udah heboh yang bagian tengah ini mungkin bagian yang udah bagian penjalarannya barangkali ya, yang barangkali sedikit banyak lebih menunjukkan sifat asli dari tumornya waktu belum sebesar itu. eh dan kayaknya ada fraktur patologis ya Iya, di kalau sisi kita lihat di medialnya sini. ini. Dan juga kita lihat aksisnya ini berubah sudutnya nih. Jadi memang ada fraktur kayaknya iya, dan bisa jadi nyerinya karena fraktur, bukan serta-merta karena dia tumor ganas gitu ya. Jadi hati-hati juga kalau ada masalah nyeri dengan kasus seperti ini. Harus awas-awas ke situ. Gimana dokter Tarki, ada komentar? Ini menarik nih, soalnya dari segi usia nanggung-nanggung, lokasinya juga masih ada DD segala macam ya kalau lokasi di biofisis ini, kemudian modelannya ekspansil, ekstensil, hmm, dari lateral juga ini. Kalau dilihat untuk ukuran 37 tahun kok korteksnya tipis banget ya, densitasnya kayak menurun banget gitu. Tulang-tulangnya ya. Iya, untuk Terutama ukuran. kita bisa lihat nih di bagian yang agak normal di sini dan di Mm-mm. sini, itu juga korteksnya nggak seperti Terus kalau biasanya. dilihat dari anteriornya mungkin Dr. Marcel yang apa ya, dari lateralnya kok korteks anterior itu kayak ini, kayak ada tunneling gitu. Di sini. Nah, itu Hmm. bukan temuan yang membuat umur 37, tapi Ya. bisa menjelaskan si lesiolitiknya sih. Tunneling itu maksudnya adalah dilatasi, bukan dilatasi sebenarnya ya. Seolah seperti ada pelebaran dari kanal Havers dan Volkmann di intrakorteks. Karena korteks kan harusnya dense. Seperti bagian yang bawah ini kan dense ya, homogen. Tapi ada bagian di mana di korteks itu kayak di dalamnya ada garis lusensi halus gitu yang harusnya nggak kelihatan normalnya. Kanal Havers dan Volkmann itu harusnya tidak terlihat. Tapi pada keadaan tertentu di mana terjadi resorpsi, maka jadi seolah-olah seperti kayak dia melebar. Padahal karena dindingnya digerus oleh aktivitas resorpsinya,
Jadi seperti kayak ya sungai yang dinding sungainya tergerus aja. Jadi seolah-olah sungainya jadi lebar. Padahal sebenarnya karena digerus aja, bukan karena emang lebar dari sononya. Oke, Dokter Herlin, jadi asesmennya apa nih dari kasus ini, gambaran ini? Ya, Dok. Kalau dari radiografinya ini awalnya kita DD sebagai brown tumor. eh, Bukan, oh, ke arah jinak atau ganas jadinya? ya, ke arah jinak, Dok. Jinak karena Karena lesi litiknya ini geografik, Dok, dengan zona transisinya masih sempit, Dok. geografik, zona transisi sempit, geografik ekspansil ya, Kansil, Dok. korteks tipis, tapi soft tissue gimana? Ya, Dok. Soft tissue-nya sih tidak ada massa jaringan lunak ya, Dok. Nggak ada Eh, masa, jadi tidak menginvasi soft tissue ya, soft tissue-nya hanya terdorong bukan terdesak. Tahu bedainnya, Erlin? Terdorong dan terdesak, terdorong terdesak sama ya, terinfiltrasi ya, atau terdesak. ya, Dok. Em, Kalau dia masanya ekspansil seperti ini kan kita asumsikan korteks tulangnya sampai sini nih. Kalau kita lihat ketebalan soft tissue-nya, saya warnain dengan hijau nih. Di bagian yang normal tebalnya segini. Di bagian yang tumornya paling besar tebalnya segini. Bagian ke bawah lagi dia jadi lebih tebal lagi. Itu jadi terdorong. Jadi ya, Dok. bagian tumor yang terbesar soft tissue-nya justru malah tipis. Hmm, Berbeda dengan invasi tumor ganas yang menginvasi soft tissue, maka bagian sentral yang paling gedenya tumor itu adalah kalau ganas, itu adalah bagian yang udah paling kemana-mana, yang udah paling duluan mulai kan. Jadi dengan sendirinya, gede soft tissue-nya kalau ganas tuh justru gede di bagian sentralnya, tipis di bagian pinggir. Karena bagian tengah itu udah dimakan tumornya duluan sebelum dia ke pinggir-pinggirnya. Nah, jadi jelas pada kasus ini, meskipun kamu bilang barangkali ya ada diskontinuitas korteks, boleh. Tapi kan tidak menginvasi soft tissue, tapi hanya mendesak. Gitu. Oke, terus ada fraktur patologis, dan juga kita lihat di sini kalau nggak salah ada gambaran apa ini di frakturnya. hmm. Ada formasi kalusnya. Ya, itu formasi kalus justru juga menguatkan bahwa lesinya ini bukan ganas, karena dia punya waktu untuk bikin kalus ya. Kalau tumor ganas dengan fraktur patologis, justru frakturnya itu jadi akses buat tumor itu jadi jebol tulang menuju ke soft tissue sekitarnya dan numbuh di situ. Jadi nggak bakal malah bikin kalus. Yang ada malah tumornya seeding ke situ. Jadi memang tanda-tandanya sih jinak sih kayaknya. Gimana dokter Alia? Jinak dari tulang di diafisis di intrakortikal atau juxtakortikal atau eksentrik. Iya dok, kalau untuk eh, mungkin memang kita sekarang udah bisa menegakkan diagnosis radiologinya yaitu tumor tulang karakteristik benign, lokasinya di mid diaphysis. Nah, untuk menentukan DDDD-nya, tentu yang harus kita perhatikan ada dua. Yang pertama adalah usia dan lokasinya. Mungkin kan kita selama ini tahu bahwa ada banyak sekali DD dari lesi litik pada tulang gitu. Yang mungkin kalau beberapa dari kita tahu istilah teknomasyik mungkin ya. Ada beberapa DD tuh, ada fibrous dysplasia, SBC, ABC, GCT, dan lain sebagainya. Itu semua harus kita pikirkan, tapi dengan take into account dari usia dan lokasinya. Mungkin kalau dari Dokter Herlin gimana? Kira-kira untuk usia 37 tahun dan lokasinya di mid diaphysis, apalagi di lokasinya di juxta atau di eksentrik atau di juxta kortikal, kira-kira DD-nya apa nih? Akan lebih ke arah lagi kan berarti ya? Ya, kalau dari lokasi dan usianya ini masih bisa dengan brown tumor, Dok. Oke, kalau misalnya brown tumor itu kan sesuatu yang bersifat sebenarnya bukan true malignancy ya, bukan true tumor, tapi itu adalah suatu kelainan metabolik akibat karena adanya hiperparatiroidism sekunder gitu atau renal osteodystrophy biasanya. Nah, mungkin pada kasus ini memang betul bisa kita pikirkan sesuatu yang bersifat metabolik,
Kenapa? Karena tadi seperti yang udah dimention sama Dokter Tarki juga, densitas tulangnya kelihatannya menurun nih, menurun difus yang di osteomerusnya. Pertama ada tadi ada cortical tunneling itu. Jadi memang tentunya kalau memang kita curiga ada kelainan metabolik, berarti kelainannya mungkin tidak hanya di satu tulang saja kan. Kita mesti lihat struktur tulang lainnya juga. Nah, kira-kira kenapa nih Dokter Herlin memikirkan ada brown tumor? Berarti apakah mungkin ada curiga ada lesi lain atau ada curiga kenapa? Ya, Dok. Tadi memang pertama karena ada dari cortical thinningnya pada pasien ini diffuse dok. Lalu izin mungkin kalau Ada densitas tulang menurun yang tadi Dokter Tarki sebut. Ya, itu yang utamanya, Erlin. baik dok. Apalagi, Erlin? Tadi. Eh, Tadi selain densitas tulangnya juga ada penurun difus, ini ada curiga juga lesi litik mungkin di regio claviculanya. Ini di korteksnya sudah apakah agak samar juga. Hmm, Oke. Ya, di Trochanter juga ya. Di Iya, tuberositas sih. tuberostas juga ya dok. Iya, kayak ada litik lokal di sini. Iya dok, Ada setuju aja. kalau Jadi yang nggak ada di nggak ada. Biasanya kalau udah lihat satu jadi Ya, tapi kalau yang nambah. di clavicular tuh kayaknya di itu ya, di lateralnya yang mungkin yang lebih kelihatan ya, dibandingin HPG. mungkin di Mm-mm. daerah situ kelihatannya juga kayak agak eh, ya ada erosi dikit ya dok, tapi ya. Enggak, maksudnya bentuknya tuh kalau yang di AP kan garis korteksnya itu masih kelihatan jelas Ya, gitu rapi, tapi begitu kita ke lateral itu si korteksnya klavikulanya jadi kayak geradakan gitu, jadi kayak ada resorpsinya, mulai ada resorpsi. ya. Dan resorpsi distal clavicula itu juga merupakan salah satu tanda yang Hmm. eh, patognomonik ya dok, atau yang jelas untuk renal osteodystrophy gitu. Tadi yang juga yang dibilang dokter Masal di daerah-daerah trochanter itu kan juga sebenarnya daerah-daerah yang tesis ya. Itu daerah-daerah itu juga yang kita cari kan sebenarnya kalau misalnya curiga ada renal osteodystrophy, ada nggak kita resorpsi juga di daerah-daerah yang tesisnya gitu. Iya, Oke, ini sih kelihatannya condong ke situ ya. Tinggal kita mungkin cari tahu ada riwayat nggak pada pasien ini. Karena hyperparathyroidism kan bisa primer, sekunder, tersier ya. Tergantung kausanya. Tapi lepas dari soal itu, Dokter Erlin, kalau kita lihat abaikan itu, kita lihat masanya aja, DD apa lagi yang bisa dipikirin di sini? Eh, Kalau dari masanya sendiri ini masih bisa sesuai matriks ground glass mungkin dok. Jadi Ground glass, kayak ground glass, iya, betul. Tapi yang nggak cocok apa? yang nggak cocok ada eksentriknya dok. Iya, karena fibrosisplasi itu dari sentral ya. Iya, dan aneh juga fibrosisplasi belendung ke satu sisi gitu ya. Ya, ya, tapi ya dunia pertumoran itu kan dunia hitam ya. Jadi mungkin ada aja kita nggak tahu aja. Ya, Nah, umur sekarang masih banyak kemudahan aneh-aneh. cuma, cuma Iya. lokasi sebenarnya kalau misalnya kayak gini, apa metastasis juga kayaknya masih bisa pikir ya. Kalau misalnya Hmm. kita meniadakan si densitas dan segala macamnya itu dari lokasinya aja sih sama bentuknya. Ossifying fibroma bisa nggak? Atau fibros tumor bisa, atau kalau bone cyst bisa nggak? Bone cyst yang kelihatan agresif sih ABC ya. Dan ABC bisa di semua tempat, satu. Dan yang kedua, ABC bisa ABC sekunder yang menyertai tumor lain. Jadi artinya bisa-bisa aja ABC sekunder ada di diafisis. Tergantung biangnya apa, tapi kita nggak tahu. Barangkali itu. Tapi saya setuju sih, kita lebih condong pilihan pertama karena ada info dari bagian tulang lainnya itu tadi. Ada data yang menunjang dari pasien ini? Iya dok, jadi kalau untuk klinisnya setelah di radiografi ini pasien baru di work up untuk pemeriksaan lainnya dan ada ditemukan lesi di regio paratiroid dok.
Pasiennya sudah Hmm. dioperasi dan di PA hasilnya sesuai adenoma paratiroid, Dok. Hmm. Berarti primary hyperparak. Primary, Dok. Hmm. Tinggi kalsiumnya ya. Hmm, Biasanya yang dilihat kalsium dalam darahnya juga. Tapi ya berarti cucok yang pertama ya. Dan kesimpulannya berarti nyerinya kemungkinan memang betul karena frakturnya. Gitu. Barangkali di bagian situ seringkali fraktur itu menyertai itu loh. eh, Menyebabkan apa? Jadi ada ABC sekunder tuh gara-gara ada fraktur. Mungkin bleeding dari frakturnya barangkali yang kemudian membuat dia jadi ekspansil barangkali. Sehingga dalam 2 bulan terakhir pasien merasa benjolannya nambah. Barangkali sebenarnya itu adalah komponen ABC sekundernya itu. Ya, karena kalau ada darah, kan volume darah bertambah perlahan, tapi pasti dalam hitungan bulan itu kan bisa. Tapi tetap aja klinisi wajar kalau mencurigai keganasan karena hitungan bulan membesar itu juga salah satu kriteria harus waspada adanya keganasan. Jadi nggak begitu mudah ya. Jinak bisa, ganas bisa, atau jinak dengan ABC sekunder, ganas dengan ABC sekunder, atau ada predisposisi dari yang lain, lihat bagian tulang yang lain gitu ya. Tidak pernah. Tapi bukan impossible. Itu yang penting. Ya, kayaknya sih wajarannya kayaknya kita harus ngeliat small detailsnya mungkin ya, Dokter Alia, Dokter Hmm, Tirta. Ya. Jadi betul, Dok. justru akhirnya detail yang kecil-kecil itulah yang menuntun kita mau ke arah mana dulu Betul. gitu ya. Tapi itu yang diagnosis bandingnya masih luas banget Hmm. sebenarnya. Hmm. Tapi sebelum lihat small details, lihat dulu Mhm. gross-nya. Itu Ya, yang nggak boleh lupa. Kebanyakan orang mikir MSK susah, jadi apa-apa langsung dilihat small detailnya dari baru mulai. Nah, akhirnya jadi nggak lihat D-nya. betul. Ya, Kayak gini kan contohnya kayak jadi gini deh. Ya, langsung di zoom di barang ini ya nggak kelihatan kaput humerusnya, nggak kelihatan claviculanya, terus langsung buat report. Gitu. Jadi nanti meleset. Oke, sudah lewat 1 jam lewat sedikit dari kita mulai. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya silakan, Dokter Alia, Dokter Tarki, Erlin. Sepertinya sih sudah cukup ya, Dok ya. Memang yang kasus terakhir ini memang sepertinya menarik karena ya itu tadi, ternyata kita bisa dapat info dari tulang-tulang lainnya yang mungkin kita nggak perhatikan. Karena ini radiografinya humerus, oh kita udah terpaku pada lesi yang ada di humerusnya aja. Padahal kita mesti lihat lagi tulang-tulang lainnya ada lesi juga atau tidak. Dan kalaupun ada lesi lainnya, jangan selalu pikir, oh multiple berarti metastasis. Ternyata bisa juga ada suatu kelainan metabolik yang multiple itu. Lihat lagi densitas tulangnya, apakah densitas tulangnya menurun atau tidak. Ya, mungkin take home message-nya gitu ya, Dok ya. Oke, mungkin karena kita udah lebih 15 menit nih, Dok, dari waktunya. Apa Oh, baiknya enggak, kita... kita mulainya kan juga telat tadi. Oh iya, benar juga itu. Iya, benar-benar. Benar. Kira-kira Lebih 5 menit. apakah mau ada kasus lagi atau udah selesai nih, Dok? Saya rasa udah aja. Jangan Iya, banyak-banyak Dok. lah. Udah Sedikit pada sering, sedikit sering. Yang penting. Pola makan juga sedikit sering. biar lebih nyerap ya, Dok, ya, si 3 kasus yang udah ditampilkan ini biar lebih nyerap dulu nih. Yang penting nanti sambungnya di episode 4, yaitu pada tanggal 26 Januari. Purnama berikut. Ya, Jadi pokoknya R3D berikutnya udah di tahun 2024 nih ya, Dok ya. iya. Yang penting lihat ke langit. Nah, begitu bulan purnama, wah, langsung coy. Siap, siap, benar. Baik, terima kasih banyak untuk dokter-dokter, teman-teman, rekan-rekan sejawat sekalian yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Sampai bertemu di acara R3D berikutnya. Selamat merayakan Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru juga bagi kita semua dan selamat liburan. Selamat sore. Terima kasih Dokter Marcel, Dokter Tarki, Edlin juga atas kasus-kasusnya.
Terima kasih Selamat banyak. sore, terima Selamat kasih sore, semuanya. makasih Sampai dokter-dokter. ketemu lagi. Terima kasih banyak, Dok. Liburan akhir Liburan, Dok. tahun. Mas.